Dari telok penanya tadi, karena Habib jika ada dua pertanyaan. Kemudian Pak Habib satu pertanyaan, tambah Pak Nurul pertanyaan ulang. Pon lestari tanya ki boleh sebab pada saya ki belum jelas ya. Minta penjelasan ulang tentang ki pernikahan dari seorang perempuan yang masih belum selesai masa iddahnya. Nah, pernikahan iddah. Niki, pada sita oning bukan iddah nih kenapa senapa are iddah nih. Reng kita sami-sami lagi bersama di pertanyaan pertama. Betulkah iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam disebut abid atau guru dari malaikat Allah? Menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur selangkong atas pertanyaan. Pertama tentang status iblis. Iblis itu termasuk makhluk Allah yang saat ini dilaknat sampai yaumil qiyamah, sampai ke akhirat. Iblis itu sebelum dilaknat ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, bahkan ini mayoritas, iblis itu termasuk daripada jenis malaikat. Ada yang mengatakan iblis termasuk min jinsil malaikat. Sehingga dalam ayat fasajadu illa iblis, idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika saya mengatakan kepada malaikat, berarti Allah mengatakan malaikat kepada sujudlah kalian itu kepada Adam. Mereka sujud illa iblis. Padahal sebelumnya tidak menyebutkan iblis, tapi menyebutkan hanya malaikat. Tetapi kemudian dikecualikan iblis yang tidak mau. Sehingga ulama ada yang mengatakan bahwa pengecualian ini menunjukkan bahwa iblis itu termasuk jenis malaikat yang kemudian dikeluarkan dari jenis malaikat karena tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebelum menjadi iblis, iblis itu ketika sudah dilaknat. Sebelum itu ada namanya Azazil. Pada saat menyandang nama Azazil, iblis ini yang saat ini menjadi iblis, itu keilmuannya sampai menggegerkan malaikat. Dari saking alimnya dan ahli ibadah ditempatkan oleh Allah di langit dunia. Sampai luar biasa keilmuannya, alim banget, luar biasa. Kengkun coma ada penyakit yang di situ sehingga menjadi penyebab dilaknat oleh Allah, apa? Sombong. Setong aba, dia tak mau untuk menerima perintah Allah. Illa iblis aba wastakbar. Sila tanda ki sombong. Cek saking tanda melolo mungkin kun salah karena tanda. Tapi ternyata sila tak gelem ki sombong. Sombong apa? Pas moca. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maksud ke Adam Gusti Syekhulah ni kai ciptaki dari apoy. Adam itu ciptaki dari tanah, dari jelot. Apoy bi jelot sama panan apoy. Tapi mun iteliti boleh ongkun sama panan tanah. Apoy ka apa? Ongkuna sak ngarusak. Mun tanah kan manfaat. Matombu jepung, matombu bakok, bensukan sama cuma. Tapi mun tanah, napa, mun apoy, napa manfaat apalagi gun nyebut rokok.
Angkan kan orang ngerokok bi setan yang dikata aku bola nala pak rokok ini cepat bola. Dan setan cuma gawat oleh cukup orang kita kiri apa pak apa cepat ya bang nak ngerenap kalau nikah kita kiri ya boy ada cipta diri sana sampai makin iblisnya tak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal sujud pada saat itu yang diperintahkan oleh Allah itu bukan sujud untuk menyembah Adam, tetapi sujud dalam rangka litakdim wal ijlal, untuk mengagungkan dan menghormati dan memuliakan. Karena syariat sujud pada saat itu belum dilarang. Tapi Allah semakon sampai makin iblis ni tak mau sujud, tak gelem, sila tak gelem ki sombong. Ngaku apa lebih bagus, ana khairun min, engkau lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau kula cipta kiri apa yang kena di tanah. Asal sujud ke Adam, tanah apa? Nah ini kan, ini penyakit iblis sampai saat ini dilaknat oleh Allah. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam Suyuti pernah meriwayatkan satu riwayat hadis. Iblis itu masih ada kesempatan ingin diampuni oleh Allah. Terus setiap kabulan Allah tak oleh laknat bakal sapora bi Allah. Asalkan dia mau sujud ke kuburan Adam. Masih diberi bentuk maaf oleh Allah. Ban iblis menteri sapora bi Allah. Saya sujud nang kuburan Adam. Aku tak gilem. Dan apa manggil sujud? Kiodi begitu tanda nama pun lama mati mungkin. Tak gilem. Akhirnya berarti iblis itu sudah selama-lamanya akan dilaknat oleh Allah. Makanya lebih pancelingan sebagai manusia cak nero sifat iblis. Saya tak gelem ki sombong abang ikut juga buat. Kalau lebih bagus, kalau lebih rem seperek lah. Ini kan sifat Kak Dinto sebagai bentuk pelajaran kita jangan meniru iblis agar kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau ke coba lagi. Nah, ini kasih pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan iblis itu bukan dari jenis malaikat, tetapi mereka itu minal jin, termasuk bagian daripada jenis jin, kengraton. Kenikai dalam tafsir Jalalain ketika menyebutkan al-iblis dalam tafsir kenika fasajadu illa iblis tafsiran ay abul jin. Kenika termasuk nenek moyangnya jin. Otabo dedeng kota otabo bagian panglima nak jin. Mak lampir namanya. Kenika iblis. Ala kulli hal, dulu sebelum mendapatkan laknat oleh Allah, dia termasuk makhluk mulia, alim, ahli ibadah, betul ahli ibadah, dan juga kealimannya sampai menggegerkan malaikat. Sampai ada yang mengatakan malaikat juga pernah menimba ilmu dan belajar kepada iblis. Jadi saking alim luar biasa. Makanya alim tidak menjamin orang kenikah bakal jadi orang sekasokan cintai bi Allah. Kor kealiman kenikah dijaga, jangan dibuat ajang kesombongan untuk merendahkan dan menghina orang-orang yang bodoh, tetapi digunakan untuk diamalkan dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Nyaring alim, tapi alim kadang digunaki kangkui jangan joreng dan kadang juga menjadikan hukum-hukum yang seharusnya tidak boleh siasati kemudian bisa oleh beri mudah dulu. Ya boleh, tapi dalam kasus tertentu tidak kemudian dikasih yang mode. Sholat Jumat menanu misalkan mentelasan ibadah pendapat, ada pendapat
Tetapi hal itu melihat situasi dan juga kondisi yang ada. Ini kan masalah iblis. Nomor 2 masalah sholat nganggu sempak. Bi tak nganggu sempak. Ini kan lebih utama kamu. Tidak ada penjelasan mana yang lebih utama. Semuanya sama-sama boleh. Tak nganggu sempak boleh. Nganggu sempak tak masalah asalkan sempak ka soce. Benigun bersih soce. Kor suci, mon sempak ka kira-kira pas kemudian merengah apa yang kui boleh. Pas kemudian najis gara-gara mati atau bawadi pas yang kui sholat kibuka. Karena ketika najis, mon pas yang kui tepan sholat berarti ya sholat apakah najis. Tapi mon suci sempak ka tak masalah. Malah lebih mapan juga, lebih bagus. Karena apa? Letak dur gelendur. Makanya dia tanggung gelantung malah boleh anu boleh korong anak korong. Tapi tidak. Aku jalan tak masalah. Oke celana misalnya pakai selebar. Kalau selebar jangan segila. Celana selebar sempak sepenting suci. Itu soal masalah ada. Tidak ada keterangan mana yang lebih optimal. Jadi kalau mana yang lebih baik, yang lebih baik dalam rangka bukan soal afdol, ya lebih baik pakai sempak. Kenapa yang sudah? Makanya akan melentang. Tidak terganggu. Nomor pertanyaan nomor 3. Aku dia Apa betul kalau sudah ditepuk yang depan jadi imam, yang belakang jadi makmum? iya atulit atau ngepak dekat orang siapa jeng bersiadan. Napa nih otomatis iya ada teti imam, ada nih budi imam, tergantung saya ngepak. Gimana kepak melulu lah bojong itu kan tadi. Mau tapi mau saya budi kepak pas kemudian abojong karena memang cara yang sebenarnya ini gak takbir kan. Meski tak kepak tak ada masalah sebab mau kepak ini kan nastete saya ada takut tepak orang selata. Kan bahaya nak kepak ingat gini kata kepak kasih lata pas kemudian bojong sini kamu nyaman bojong khusus kepak pas mau jandin reng bini kau pada ya oke kau malah kau mingat gini kita apa bojong macam oke Imam pak imam karena niatnya pertama Dirubah. tak niat imaman engki karena niat imaman ini kan tak wajib cuma sunnah niat imam juga sunnah makmuman kalau makmum itu harus karena harus niat makmuman billahi ta'ala mon imam punten makanya ketika imam itu awalnya makmum imam bodaya ada dengan mihrab ketika termasuk makmum. Orang pun imam semihrab lastari bi imam semang kada ada kenika ternyata mangkat di budi atau masuk masbuk. Dia niatnya lambek makmuman gila. Pas budi pada orang ibu datang makmum ga orang se asal lah makmum bangken karya salat katibian karena imam pun lastari ban makmum se ada maka kenika deki kepa atau disentuh etulit terserah atau tidak kalau bencara apa makmumanna pasang tak sekiranya kenika mir fardhu dhuhri arba'atin makmuman lillahi ta'ala berarti ini ada paham berarti yang makmuman kok otomatis sudah jadi imam walaupun tadi niatnya makmum padahal maka otomatis dia statusnya jadi imam karena niat imaman ketika adalah sunnah tidak menjadi kewajiban. Sekarang itu, kadang pada orang kepan dia santaan, gula pernah kepan ya, mana bojong di masjid, depan masjid keluar, blok jatuh, dia siapa sih kepan ya? Gimana ngepan itu aku tak kerja tak santan, sepenting kan kode wasam.
takut mi tepak kasih manjalan atau berselatan kan orang kan tak ning tepuk mun selatan kun yang nomor seperti oke takut mi tepak kasih namun oke tak masalah kita kok tambah huruf dia kering kasih baik makanya cak main dumpaan tapi mun bisa karena pada tahun ini kan ni kalatan benten kan sih takut tak mun tak latan tak masalah takut mi tepak kasih latan ini kasih rusak bang otomatis jadi imam Harus mencarikan anda. Takbirnya harus dicarikan gitu otomatis jadi imam. Tidak harus nyari takbir. engki dah. Jadi nanti takbir intikolnya, takbir perpindahan dari rukun ke rukun itu nanti agak dikeraskan. Ya tapi tidak keras-keras seperti banyak jemaahnya sih dua-dua. Allah masih penebaran benar. Penebaran hati. Walaupun tidak begitu keras tapi kan gulin badan. Gulin apa badan? Jangan ruku berarti ruku. Kecuali siapa membuta. Siapa membuta kan ngiding. Buta dan ngiding lupa sama umum. Maka bagaimana? Pakai gerakan tak bisa, maka pakai suara. Allahu Akbar. Sami Allah liman oning berarti aku ini. Mun pas buta bi kopok. Kita oning kan tak. Orang nikah orang mon buta plus kopok sekali. Ketika tak wajib bajang. Tak wajib aja. Jadi sholat itu udah wajib bagi dia. Wajib dari masih ajaran aja tak bisa. Pak, Allahu Akbar. Hah? Tak bisa. Beri isyarat tak bisa, Pak. Senikam takbir tak bisa dia. Makanya syariat tidak bisa diamalkan oleh orang yang buta dan tuli sekaligus. Tapi mungkin gopok tapi bisa melak, bisa wajib sholat. Kenapa? Karena pakai visual, pakai gerakan. Kalau buta bermereng tapi mereng, wajib tetap sholat. Kenapa? Karena pakai bisa suara pendengaran. Tapi mulai kedua-duanya sobung. Ini kan sumber untuk bisa belajar sobung bon. Kopeng lah ngiding, mata sobung. Maka tak wajib aja tinggal suruh tujuh korokan melulu. Kau sama jeng tak wajib. Kendak budi mon umpama kenika deki esak salah setonga atau pada esak seteja mak repot peningan lah kenika deki wajib sholat. Lese tepaan kopok big buta kenika dia mas sholat tahu saya kente. Kenapa? Karena tak wajib. Beda orang saya kente kenika wajib, kenika tinggal maka wajib kente. Mon bagi orang buta dan kopok sekaligus kenika tak wajib pun sholat. Maka deki bila esak salah setong atau esak saja maka tak wajib akan dia sholat kasih selama kopok di buta. Biasanya kalau kopok ini sama bicara, subhanallahnya gitu, tidak pernah sama mata. Iya, jarang. Mon biasanya mon kopok biasanya sama tuna bicara. Iya, tuna rumu tuna bicara. Kalau tuna netra itu biasanya pas aburem Tidak ada. Aku boleh telokan jarang. Buta kopok tak bisa bentar. Ini kau malah yang beda kan beda. Telokan ini mah bodoh sekali. Bila bui kopok Allah nyipta. kan. Ketika kan jarang, tapi andaikan ada wajib sholat. Pon. Kemudian nomor Silakan. Dari 3.000. Pak Nurul lah tapi ini Nurul. Tinggi tak jadi. Wah, itu sih tak. Masa itu aku mesti kebidikan. Orang bini nih, namun selama masa iddah, baik iddah wafat maupun iddah cerai, kenika tidak boleh menikah selama iddahnya belum selesai. Mon ki tak lestari tak leh kabin, mon epak saat kia kabin alasa. Makin kiai wali sing kata, sera pun bilang tapi tentang kualitas sah. Makai kau presiden sekali sing akad tak sah. Kenapa? Karena kenikah iddahnya kita lestari. Makiain roh bisa. Nah, norok dosa mun oning kenika iddan kita mare pakaian ngakat tiga wantan apa yakat maka
akadnya pakai akad 1000 kali rasa. Ini masuki jokerin. Takut tak minum. Baik jokerin lain bentain. Cek boron artinya namun beda orang jelas-jelas inten kita mati pas minta iakad cek boron manggillah iso gua ada orang cek boron karena apa? Karena ketika padena nyoro azina bi rembini kenika kenapa? Karena kabina kas pakai walin beda mahar beda, selagen beda, beda tapi lengkap, saksen beda, tapi idan kita kasih tarik, tak asal, tak bisa. Pas awal zina, tuh saranja, pak ada nabi azina ben anak noreng, karena tidak sah pernikahan. Makanya ngestete, terutama kita jadi orang-orang tua, umpama deki beda potre terutama bukan potre nanti kalau misalkan ada yang cerai ataupun yang meninggal dunia kenika mun bisa ring sepon nuruk bitong kaitan mun iddah wafat nikah 4 bulan 10 hari arba'ata asyhurin wa asyra 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari masih tak kelar. Majan ijaman saya gatel ya bakuna. 4 bulan roy kayak. Iya juga 4 bulan lah jaga gaji gitu kan. 4 bulan mon wafat. Tapi mah cerai lebih banyak tergantung bisa jadi lebih banyak. Karena ketika mana cerai kau tuh telo kali sucian. Sucian pada saat terjadi telak itu tidak dihitung saja. Jadi misalkan makin soce tak heten soce. Pas besok baru silake. Besok pun besok jadi sudah. Lah soce makin bitong situ. Nanti baru head. Nanti selesai head ini kan tergantung bisa seminggu, bisa 15 hari, bisa sehari semalam. Tergantung normal dan tidaknya headnya nanti. Makanya tak bisa dalam penghitungan iddah itu pakai quick count. Kalau quick count kan engkau berarti ya men-suci 15 mereka pas head sehari deki 15 boleh berarti sebulan berarti kunjung tak bisa kan karena harus rekonnya dalam kenyataannya nanti. Jadi itu akan terjadi perbedaan waktu kalau selama headnya juga berbeda dan sucinya gitu. Karena suci ketika kan minimal paling sakone 15 hari. Semisa antara head ke-1 dan kedua nikah epesa paling sakone 15 hari. Sebulan sekalian. Tapi kadang suci reng bini nikah tak 15. Kadang bisa 3 bulan, 4 bulan masih tak normal ini. Kadang ampuh sampai setahun. Berarti mon head suci head 15 hari. Pas suci 2 kali boleh. Suci ini kan ternyata nanti sampai bulanan bakuta head boleh. Maka pakun dihitung 2 tidak mari. Maka sampai setahun. Kira tuh nanti sampai mari. Baru head boleh. Pas kemudian suci itu sudah 3. Nanti untuk bisa menyempurnakan suci tunggu sampai head baru nanti bisa menikah lagi. Berarti teloan suci sebab tolak pas head suci boleh head suci boleh baru telo kali sucian buru oleh tapi senikah. Tekal depan dari ini. Tekal depan dari ini. Tekal depan. Dari Tekal depan. Nah, mantap kan. Selake tidak rumah boleh karena ketika memang aturan dari syariat. Curugah guru. Mangkana mun beda orang ki iddah mun umpama beda reng laki nak tero kareng bini nikah jelas-jelasan ka angku yang ngabina mun bisa ngakui persemon tak boleh haram mun ngakui secara terang-terangan dek ben ki ben lama ten ka ben lakan nepesa bini laki ben di kabinang pipo padahal idan ki oleh senapa hari misalnya
tak oleh. Jadi kudu persemon, mon secara terang-terangan haram, tidak boleh. Kudu persemon ada ya. Beban biasa ben silaki. Tina banyak seni serba. Ini kayak Tina lah pasang berminyak seni serba. Jangan ada kok termasuk dia. Lihat ini kabar semonnya man. Jadi tak langsung. Kun cuma ego jak banyak seni serba tenang terus selesai sih. Yang si bini. Boleh malah sih. Boleh seni serba banyak kan. Jadi orang gigi seni serba. Ini kabar semonnya. Tapi membah langsung. Boleh biasa berselaki dek, tenang berengkok, tinengkok singa dina oleh. Anapa? Takok sebini kenika perpan takiyu, akhirnya anu kita mare ngambil mare. Selagi gatel sebini roy. Akhirnya mas ternyata deki beton tak sesuai. Akhirnya pas iyalah kak marang kok kami kalau tak mare. Jadi kan yang tidak boleh. Mangkan cek nganggui kata-kata secara jelas. Angkui persemon kali ya. Oh, gampang ban nyari laki setia laku nemo dia coba reti ni ngaji sih. Jadi kan, angkui kata-kata ngaji ni kombalin berkata. Dan ini kak, namanya cerai atau iddah pesa. Banyak yang masyarakat nggak ini kan. Angkui persemon. Siapa semua ni kedui yang lain. Kejadian. Beda boleh kan pertanyaan tu? Beda boleh. Kan dengan masyarakat Kalau iddah ini, jadi kalau iddah wafat itu tidak boleh keluar rumah sampai selesai iddah. Boleh keluar, tapi kalau dalam keadaan mendesak dan sangat membutuhkan. Contohnya ki angkui mele pelapa, angkui mele beres, mensubung beres pas tak mele, angkut oleh keluar, ijat anak aja. Kan kebutuhan itu boleh kengkun sarka bila keluar cek anor minor cek skincare. Dalam ki natural biasa, akodunan, tak usah penlipen, tak usah beda, ialah keluar. Mun parlo betek-betek, mun parlo cek dan badan yang siang lemah. Kenapa? Karena masih dalam duka. Dalam duka, jadi kadang banyak kadang benigun beda, banyak kadang. Saya lakian mati, saya bini lebih bermira. Ali penan asih dua nyakut tujuh lagi oleh seminggu mati. Kuburan lagi tak yang reng lagi baca. Saya bini rola minor kata. Dan ini kata oleh kan haram. Karena itu wajib ihdat namanya. Apa ihdat? Meninggalkan berhias. Cek sampai aten-tenten, cek ngangkuin apa, skincare dan macam-macam selama iddah wafat. Apa? Cek yang selagi mati, maka buru selagi yang boleh. Ada mau badan ngangkuin bisa etaber biar yang lagi. Tak baju. Tidak boleh, haram, tidak boleh. Jadi kalau mon umpama tidak remah, kita usah tenten. Cadar. Kalau bisa ya cadaran, tak ngetek. Dari masih kira orang. Karena sholat ke masjid itu bukan satu keharusan dan bukan satu kebutuhan yang mendesak. Karena bisa sholat di rumah. Karena perempuan itu ya boleh sholat ke masjid, tapi sebaiknya kalau sekiranya nanti dia dituntut jangan keluar rumah dan dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya, sebaiknya sholat di rumah. Yang mendesak ini hanya dilihat, sobung beras dengan dapur, sobung saya beli ya, anak-anak sobung pasangan kotor ini kan beli keluar tak malu. Tapi mari beli langsung beleman cekinya tor. Ceki kemudian ngurumpi bagian yang bini nak boleh padi dengan yang laki, beda yang laki masih. Katanya gambar bini anda sendiri kan tak tahu tu semua. Kalau ada yang disuruh. Bibi berenang pancing mana lagi yang boleh bawa duda ya sih, duda mapan ya sih, duda lagi. Tidak boleh, jadi selesai beli langsung pulang. Jika kota ngater anak, ini bisa ada masalah, yang mereka ngater langsung beli mana. Sobung saya ngater anak,
Kurin sombong, kain sombong, macam-macam. Beda pun imbun ke nikah. Depan nurul singa terakhir. Maka rezeki kenika bisa ngatur. Pun terjadi perkawinan kak di sana apa kabin boleh. Ngapa nak kawin? Yang Indahnya tadi kita marip kabin. Pun one nggak gini kenapa harus kawin lagi? Pun mari kan. Punten gitu. Gua telepon mari. Maksudnya bila pun oning, tapi idan pun mari. Kibon kan pun mereka kabin penisnya gini. Intan kan kita mari gitu. Kabin terus? kan tak sah. Ki. Dasar pun oning cek menikah haram hukumnya akabin boleh pas. Oke, idan na mari wah. Saya dia ada punten. Oh Ki, iki. Saya budi mari bon sini kan. Oh, maksudnya misalkan Ki, idan kali seminggu. Engki. Misalkan Ki. Akawin. Idan kali seminggu, akabin mungkin. Berarti pernikahannya dasar haram dan zina. Terus oning. Wah, siapa dong asal banyak di rumah? Ya kan dosa berarti sudah berzina. Tapi orang-orang nikah mau tidak mau kutu kabin bi nikah. Maka depak lebih seminggu pun las tarik kalakuna pas kabin boleh buru kemudian sah. Buru kemudian sah. Tapi mau kali 2 bulan. Kalau seminggu oning kabin boleh tak bisa kan karena itu aku tidak mari. Aku tidak mari. Jadi mau pun oning beridan astare boleh. Atau taunya dari pernikahan awal sampai taunya ke nikah abid. tahunan gitu. 11 tahun, 2 tahun gitu oning. Pelambo jaga kabin no itu si bini kita mari. Tuh bentas saja di rumah. Usah kok tak tahu. Nah, tapi tak oning alasan tak oning mencuman mungkin ini tak bisa. Jadi tetap dosa. Ketidakalasan tidak tahu itu cuma 2 bagi orang 2. 1 orang yang nasa'a ba'idan anil ulama. Orang yang hidupnya jauh dari akses informasi hukum dari ulama. Oh di ini nggak tarsan mengialas, mengialas, sobung ustad, sobung kiai, sobung selawat naria, sobung pengajian, sobung istighosah, HP sobung, sinyal sobung, tadi apa kan? Pokoknya sobung, macet sobung tertutup, tidak ada informasi yang apa. Taoning, pas misalkan akabin dengan said dan kita mari, maka baru bagi orang tersebut dianggap tidak tahunya itu udur. Jadi bisa jadi tidak dosa. Nomor 2 adalah qoribu ahdin anil Islam. Beda orang kafir asli pas masuk Islam beri gelar. Pas kemudian mau temu ngabin reng bini selaki mencoba ngomor. Idan kira mereka bin reng kafir ini. Tapi reng kafir ini kata oning nggak hukum ce oleh nabanten haram nabanten hasan nabanten tak oning temu kabin. Pas kemudian oleh abid oning, kok lambang ngambil dan bini dan kita mari. Nah, ketidaktahuan itu dianggap mundur dan dia tidak dosa. Kenapa? Karena guru masuk Islam tak sempat ajar ilmu. Tapi mun orang ngani kasolawat hari ribulian nih Pak Nurul, bang ngabin orang bini kamu tak mari dan lagi kabin, bang ojak pula tak oning. Mata adanya jadi solawat hari ribulian. Berarti alasan orang makin nih kan YouTube, Facebook, telepon, HP, WA sudah banyak informasi. Ustadz cergelacer dan celetan, kiai juga dan celetan makin banyak. Tapi kita akan tanya ke kiai ini kan, pas mau cari alasan sudah tak oning, tak terima keputusan. Jadi mungkin ini kan alasan tak oning ini kan tak bisa kan. Cukup tak oning, mana adanya jadi ustadz di kelar-kelar punya. Jadi nanti tak bisa mungkin alasan ini kan tak bisa kecuali hidupnya jangan dulu pun terpencil, sobu akses napa, sobu informasi. Dan itu tuh ngitungnya lagi gimana? Apanya? Kalau baru tahu kan ngitungnya idahnya lagi baru lanjut. Ya sudah selesai memperoleh setahun kan berarti idahnya selesai. Harus dinikah lagi kalau pengen sah. Langsung berarti. Berarti yang selama setahun zina dia. Cuman gitu. Kalau pengen untuk tetap menikah ya nikah lagi. Nikah lagi. Berarti sah nikah yang kedua sudah. Ngarang menurun. Jadi yang selebihnya tadi itu sudah dianggap dosa gitu kan? Iya, sebelumnya juga dosa ada. Saka beki, saka malam nikah pas kol sebolo.
Jadi matur selangkong, moga-moga kelak jawaban, jadi jawaban dari ilmu sing saya lagi untuk Pak Nurul menumpang kita kembali kada. Sekali dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semakin banyak tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, mulai dari urusan iblis, ratusan setan berjemaah gue kode colek-colek, sholat sibuta sampai sekopok, sampai ke masalah itu banyak pengetahuan semakin tinggi. Alhamdulillah matur muka satu jenengan ikatati ilmu si barokah, ilmu si manfaat, ilmu si bisa praktek kaki di Pak Nurul. Motor sekelangkong atas setiap penjelasan dari pertanyaan. Alhamdulillah juga dengan kesabaran sekelangkong yang kasih tanya. Jadi saya tanya tadi wudi silah. Jadi dingah dekatatan silayan lagi. Kelangkong setuju nah ben motor sekelangkong tuan rumah Bapak Sus